Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novayati dari kelas F PPG Pajabatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai panduan observasi yang telah saya buat untuk melakukan observasi di SDN Pandian Lamber 01. Nah, di sini yang pertama ada lembar observasi aspek perkembangan fisik siswa. Terdapat identitas observer, yaitu saya sendiri, kemudian aspek yang diteliti ada tinggi dan berat badan. Terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah rata-rata siswa memiliki tinggi badan yang sudah sesuai dengan usianya? Yang kedua, apakah rata-rata siswa memiliki berat badan yang sesuai dengan usianya? Yang ketiga, apakah rata-rata siswa memiliki tinggi dan berat badan yang ideal dan seimbang? Kemudian aspek yang kedua dalam aspek perkembangan fisik yaitu ada proporsi dan bentuk tubuh. Yang pertama, apakah rata-rata siswa memiliki proporsi tubuh yang sudah sesuai dengan usianya? Yang kedua, apakah rata-rata siswa memiliki bentuk tubuh yang sudah sesuai dengan usianya? Kemudian lembar observasi yang kedua untuk aspek perkembangan kognitif siswa. Masih sama dengan identitas observer, yaitu saya sendiri. Aspek pertama ada hubungan spasial. Yang pertama, nomor pertama adalah apakah rata-rata siswa dapat mampu mengingat rute sebuah jalan. Pertanyaan kedua, apakah rata-rata siswa dapat mengukur sebuah jarak. Aspek kedua yaitu kategorisasi. Apakah rata-rata siswa dapat melakukan kegiatan mengurutkan? Yang kedua, apakah rata-rata siswa dapat mengambil kesimpulan lengkap pada pembelajaran? Aspek ketiga ada penalaran. Apakah rata-rata siswa dapat melakukan penalaran induktif? Aspek keempat, konservasi. Apakah rata-rata siswa dapat menyimpulkan sesuatu tanpa melihat? Apakah rata-rata siswa dapat mengukur sesuatu tanpa menimbang objek secara langsung? Kemudian lembar observasi ketiga yaitu aspek perkembangan bahasa siswa. Yang pertama ada apakah rata-rata siswa dapat menggunakan kata-kata yang pengertiannya abstrak. Yang kedua, apakah rata-rata siswa dapat menyusun konsep. Yang ketiga, apakah rata-rata siswa dapat mengemukakan pendapat. Yang keempat, apakah rata-rata siswa dapat melakukan kegiatan membaca cepat. Kelima, apakah rata-rata siswa dapat melakukan kegiatan menulis cepat? Keenam, apakah rata-rata siswa mampu menggunakan kata-kata yang kompleks? Kemudian lembar observasi selanjutnya yaitu tentang aspek perkembangan sosio-emosional siswa. Nomor 1 ada apakah rata-rata siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan kelas. Nomor 2, apakah rata-rata siswa mampu berinteraksi dengan teman sekelas? Yang ketiga, apakah rata-rata siswa mampu berkomitmen untuk mengerjakan tugas-tugasnya? Yang keempat, apakah rata-rata siswa mampu menghargai perbedaan individual? Kemudian lembar observasi selanjutnya yaitu tentang aspek etnik dan kultural siswa. Nomor pertama, apakah terdapat peserta didik yang berasal dari etnik Jawa? Yang nomor kedua yaitu apakah terdapat peserta didik yang berasal dari etnik Sunda? Nomor tiga, apakah terdapat peserta didik yang berasal dari etnik Madura? Yang keempat, apakah terdapat peserta didik yang berasal dari etnik Minang? Kelima, apakah terdapat peserta didik yang berasal dari etnik Bali? Apakah terdapat peserta didik yang berasal dari etnik lainnya selain nomor 1 sampai dengan nomor 5? Kemudian selanjutnya ada angket gaya belajar siswa-siswa. Nah, yang biasanya tadi adalah identitas observer, maka untuk angket sendiri adalah identitas responden. Jadi siswa yang akan mengisi angket ini. Nomor pertama ada siswa mengerjakan soal atau tugas. Jika mengerjakan soal atau tugas, kamu selalu membaca instruksinya terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, apakah kamu lebih suka membaca buku dan melihat gambar daripada mendengar penjelasan orang lain? Yang ketiga, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran apabila kamu membacanya dengan baik?
Yang keempat, apakah kamu mengalami kesulitan mengingat dengan cara melihat daripada mendengar? Yang kelima, apakah kamu lebih senang membaca dalam hati dengan cepat dan mudah memahami? Yang keenam, apakah kamu memanfaatkan waktu luang membaca buku? Yang ketujuh, saat belajar, apakah kamu cenderung mengingat materi dengan cara mendengar daripada melihat? Pertanyaan nomor 8, apakah kamu lebih mudah mengingat cerita yang berisi banyak gambar dan berwarna dibandingkan tanpa gambar? Nomor 9, apakah kamu senang memberi tanda atau warna pada informasi-informasi penting yang ada di buku? Yang nomor 10, apakah kamu senang memperhatikan ilustrasi gambar atau warna yang terdapat dalam buku? Nomor 11, apakah kamu tidak senang menggunakan warna tinta pena yang berbeda atau stabilo untuk mempertegas tulisan-tulisan dalam buku catatan kamu? Nomor 12, apakah kamu tidak suka mewarnai gambar dengan menggunakan warna terang dan cerah? Nomor 13, apakah kamu mengingat pelajaran dengan cara menghubungkan segala suatu bentuk yang pernah yang kamu lihat di lingkungan rumah? Nomor 14, apakah gambar-gambar dan poster yang ada pada buku paket sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Nomor 15, apakah kamu selalu merapikan buku, pulpen, dan alat tulis lainnya ke dalam tas setelah kamu selesai belajar? Kemudian angket gaya belajar auditori siswa. Yang nomor pertama, apakah kamu sudah menerima informasi yang disampaikan secara langsung oleh guru? Nomor dua, apakah kamu lebih senang mendengarkan penjelasan materi melalui video pembelajaran? Nomor tiga, apakah kamu senang membaca materi dengan suara keras dan mendengarkannya sendiri? Nomor empat, apakah kamu lebih mudah mengingat hafalan pelajaran dengan cara mendengarkan penjelasan guru? Nomor lima, apakah pada hari libur kamu lebih senang menonton kartun di televisi dibandingkan dengan membaca buku? Nomor enam, apakah kamu sering membaca dengan keras daripada membaca dalam hati ketika sedang membaca materi? Nomor tujuh, apakah kamu mempersiapkan apa yang akan kamu sampaikan kepada orang lain? Nomor 8, apakah kamu senang menyampaikan pendapat kepada orang lain? Nomor 9, apakah kamu lebih suka menulis pendapat kamu dibandingkan menyampaikan secara langsung kepada orang lain? Nomor 10, apakah kamu selalu berbicara dengan lancar dan tidak gugup ketika bersama orang lain? Nomor 11, apakah kamu tidak bisa berkonsentrasi belajar ketika mendengarkan musik? Nomor 12, apakah kamu selalu berbicara dengan lancar dan tidak gugup ketika bersama orang lain? Nomor 13, apakah kamu tidak bisa konsentrasi belajar saat mendengarkan musik? Nomor 14, apakah kamu menyukai pembelajaran seni khususnya musik? Selanjutnya ada angket gaya belajar kinestetik siswa. Nomor 1, apakah kamu lebih senang belajar langsung praktek daripada belajar hanya mendengarkan penjelasan guru secara online ataupun langsung? Nomor 2, apakah kamu menyukai permainan tradisional yang melibatkan fisik? Nomor 3, apakah kamu mencatat ulang materi pelajaran yang diberikan oleh guru secara online agar mudah mengingatnya? Nomor 4, apakah mudah bagi kamu untuk duduk dalam jangka waktu yang lama ketika belajar di rumah di kelas? Apakah tangan kamu tidak bisa diam memainkan pulpen atau benda-benda lain yang ada di dekat kamu ketika belajar? Apakah kamu mudah menghafal materi dengan cara berjalan-jalan sambil mempraktikkan secara langsung? Apakah kamu dapat memahami pelajaran melalui bantuan penjelasan dari teman pada saat kerja kelompok dengan cara melihat gerakan tubuh atau fisik? Nomor 8, apakah kamu tidak peka terhadap ekspresi tubuh lawan bicara ketika dia bosan atau senang? Nomor 9, ketika teman kamu mengajak berbicara, apakah kamu menanggapnya dengan antusias? Nomor 10, apakah kamu tidak terbiasa menyentuh teman untuk mendapatkan perhatiannya ketika bercerita kepada teman? Nomor 11, ketika teman kamu menepuk pundak kamu saat menyapa, apakah kamu meresponnya? Nomor 12, apakah tangan kamu tidak bisa diam ketika sedang bercerita kepada orang lain? Yang presentasi tentang panduan observasi yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.